Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Dokter Geni Swindari. Beliau ini sedang praktik di Depok ya, di sebuah klinik. Bener nggak, Dok? Iya, Iya. betul 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 betul. Ya, kali ini sih di video saya ingin mengedukasi atau kita belajar sama-sama lah ya. eh, Sebuah penyakit ataupun kasus nanti kita akan jabarkan yang nanti akan dijelaskan oleh Dokter Geni Swindari. Bener nggak, Dok? Oh, jadi ini ceritanya kayak kuliah singkat ya. Sebenarnya sih apa kan ini share ya, Hmm. ceritanya kayak sharing apa namanya tentang ilmu pengetahuan tapi lebih ke Ya. medis. Mungkin di awal kita kenalan dulu kali ya. Maksudnya kenalan tuh siapa saya, Ya. siapanya saya dari Anda, Ya, boleh. Kalau biar nggak gitu, bingung untuk gitu. pertama kali, bolehlah untuk dokter diperkenalkan siapa diri Anda. Kok saya yang kenalin kan Anda Oh, kalau pewawancaranya. enggak, kalau ya makanya ini saya persembahkan gitu untuk Oh waktu dan iya, tempatnya. ya terima kasih ya Bapak Bupati sudah memberikan kesempatan pada saya untuk memperkenalkan. Jadi pertama perkenalkan nama saya, nggak usah pakai gelar ya. Nama Ya, saya Genis. Saya ini kakaknya yang punya acara ini sebenarnya. Sebenarnya udah lama. Sebenarnya udah lama saya mau diajakin di podcast ini. Cuman karena bingung temanya apa, kira-kira nanti bakal banyak ketawa apa enggak. Jadi ya mulailah sekarang kita permulaan nih, mudah-mudahan nggak banyak ekspresi-ekspresi di ya. luar dugaan ya. Jadi ya gitu deh, saya tinggal di Depok dengan keluarga mini saya. Terus apa lagi ya? Udah, itu Kalau aja. tempat kerja nggak Lanjut. usah lah ya. Pokoknya Nggak usah, disebutin. tadi kan udah Ya. disebutin. Oke, tadi itu kita sudah berkenalan dengan Dokter Genis Swindari ya. Untuk kali ini kita mau bahas apa nih, Dok? Malam ini sebenarnya kita mau bahas demam. Cuman tadi saya tanya nih sama pewawancara, demamnya mau yang lebih spesifik kah? Misalkan kayak lebih ke demam anak atau secara umum. Tadi cuman kata narasumber pewawancaranya bilang ya udahlah demam anak aja. Jadi lebih spesifik karena kita sama-sama masih punya anak kenton yang masih punya anak-anak kecil, bisa jadi ya sedikit info lah, sedikit pengetahuan dari kita gitu. Ya, jadi ini sedikit informasi aja kalau kita ini daring ya, online. Jadi tidak tatap muka Ya, langsung. Jadi harap maklum kalau misalnya koneksinya agak-agak gimana gitu ya. Kalau nanti ya. tiba-tiba salah satu videonya ada yang terhenti tapi suaranya masih lanjut, ya harap maklum karena kan kita online gitu ya, daring. Oke, Dok, kalau gitu yang pertama sih karena kita bahasnya demam, kita pengen tahu nih demam itu apa sih secara umum gitu. Yang pertama itu kalau kita bahas penyakit ya, yang pasti kan definisi dulu ya. Hmm. Ini manggil ke penontonnya guys Teman-teman atau aja, apa? teman-teman. Oh teman-teman. Iya. Oh ya boleh ibu-ibu, bapak-bapak boleh Iya. lah ya. Jadi teman-teman kita sharing ya. Saya juga belajar, Mas Jala juga belajar, semuanya juga belajar. Jadi kalau misalkan saya ada salah atau ada kurang-kurang, mohon maaf. Nanti bisa lanjut di komen, bisa nanya-nanya di komen. Iya. Yang pertama panas itu panas bahasa kita ya, bahasa Ini demam pada anak ya. medisnya ya. Kenapa? Demam pada anak ya. Iya, demam pada anak. Secara umum demam pada anak sama orang dewasa itu kan sama Oh iya iya. patofisnya. Jadi demam itu sebenarnya bukan penyakit ya. Jadi itu lebih ke tanda sinyal dari tubuh karena ada sesuatu yang masuk. Sesuatunya tuh mikroorganisme. Jadi bisa bakteri, virus, terus parasit mungkin. Nah, jadi pada saat ada sinyal mikroorganisme itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, tubuh kita itu merespon sesuatu yang masuk itu dengan tanda yaitu demam atau panas. Nah, itu nanti patofisnya lebih panjang lagi. Nanti
setelah ada zat-zat tertentu atau toksin yang dikeluarkan sama mikroorganisme ke dalam tubuh kita itu nanti ditangkap nih sama sel-sel tubuh kita dari sel darah misalkan leukosit, terus nanti masuk lagi ke hipotalamus, nanti ditangkap lagi, oh ternyata di dalam tubuh kita tuh lagi ada mikroorganisme nih yang saya sebutin tadi. Jadi si tubuh berusaha untuk melawan. Jadi di dalam tubuh kita tuh kan banyak tentara-tentara yang fungsinya untuk melawan si mikroorganisme itu. Nah, di semua penyakit, hampir rata-rata penyakit itu gejalanya itu pasti demam gitu. Jadi intinya demam itu adalah keadaan di mana si tubuh ini memberikan sinyal dengan cara menaikkan suhu tubuh kita dari normal menjadi tinggi. Jadi Berikan sinyal itu karena ada istilahnya mara bahaya ya. Iya, ada mara bahaya. Nah, tadi kan kita sudah mendengar sama-sama pengertian atau maksud demam itu artinya tuh apa sih gitu kan. Nah, sekarang saya mau nanya nih, demam itu bisa diakibatkan atau disebabkan oleh apa, Dok? Penyebabnya gitu. Etiologinya, kita bicara etiologi. Ya, penyebabnya itu mikroorganisme. Jadi mikroorganisme itu kan sesuatu yang kecil ya, yang Allah ciptakan itu. Jadi mikroorganisme itu apa sih? Di antaranya ada bakteri, virus, kemudian parasit. Itu salah satunya, bukan salah satu, ada 3 tadi ya. Jadi itu yang menyebabkan nanti akhirnya setelah nanti tubuh nggak mampu memerangi mikroorganisme salah satu dari 3 itu, demamnya bisa makin tinggi dan bisa panjang waktu demamnya gitu. Jadi itu sebenarnya respon tubuh ya, makanya respon tubuh di masing-masing individu atau orang itu memang beda-beda. Jadi misalkan kita lagi ngebahas di anak ya. Kalau misalkan di anak itu ada yang misalkan demam, terus suhunya itu lebih dari 38 atau 39. Nah, anak 1 dengan anak 2 itu biasanya respon tubuhnya beda-beda. Ada yang misalnya demam datang nih ke klinik, suhunya 39, tapi anaknya masih lompat-lompat, masih main, masih mau makan, masih mau minum. Sedangkan yang masih nggak ada tanda-tanda rewel atau tanda-tanda gelisah. Ada juga nanti yang datang nih, pasien satu lagi, anak misalkan dengan umur yang sama, 6 tahun atau 5 tahun, dengan suhunya misalkan 38 deh, mungkin 37,9, belum sampai 38, tapi udah lemes, udah nggak mau makan, susah minum, maunya tiduran. Jadi respon di individu itu memang beda-beda, tergantung sebenarnya kalau penyakit itu ada istilahnya imunitas ya, jadi pertahanan tubuh si individu itu bagus atau enggak gitu. Nah, biasanya sih pertanyaan orang itu nggak jauh-jauh sih, Dok. Ujung-ujungnya bahaya nggak sih demam ini? Bisa sampai menyebabkan istilahnya meninggal nggak gitu? Pada anak ya. Kematian ya. Jadi kalau kita ngomongin demam pada anak itu, biasanya pasien itu datang nih, biasanya ibunya atau bundanya itu bukan anaknya yang gelisah, tapi ibunya. Ya, aduh dok, ini udah 3 hari, udah 2 hari demam, nggak turun-turun, kadang-kadang terkesannya lebay, karena yang mereka bilang demam itu kadang-kadang tidak sesuai dengan alat ukur. Misalnya kita kan, kalau kita bicara medis, pasien datang demam, panasnya gimana dulu nih? Kalau misalkan kita yang tahu medis kan harus harus pasti ya, demam itu kan di atas 37,5. Sedangkan kalau ibu itu agak susah, pasti dia bilang, enggak kok dok, ini di rumah itu lebih panas. Kalau saya pegang dahinya panas banget. Kalau telur tuh bisa mateng, katanya gitu. Oh ya mungkin di atas 39 kali ya. Kita akhirnya menyimpulkan sendiri. Nah biasanya
kalau untuk perawatan di rumah buat pengetahuan buat ibu-ibu di rumah, kalau misalkan diukur misalnya 38, berarti betul demam. Kadang kan anak kecil itu ada tuh yang hanya kepalanya aja yang panas, Ya. tapi tangannya dingin. Nah, itu kan banyak juga tuh macam-macamnya. Jadi harus memang kalau punya anak kecil itu harus sedia tuh paracetamol di rumah, terus sama termometer. Terus kalau misalnya yang tadi ya dilanjutin anaknya demam nih, ternyata 38 misalnya punya termometer 38. Oke, nggak apa-apa nih, jangan panik nih ibu-ibu di rumah. Jadi lebih baik kita cari tahu nih, bukan cari tahu di samping kita mencari tahu kenapa nih anak demam, ada lagi yang mesti diperhatikan. Lihat anaknya rewel atau enggak, gelisah atau enggak, anaknya masih mau minum enggak, tawarin minum. Kalau misalkan anaknya masih oke nih minumnya, diteruskan minum air putihnya, dibanyakin. Karena dengan si anak memperbanyak cairan, itu bisa membantu untuk menurunkan suhu tubuhnya. Jadi selama anak itu masih kooperatif dengan orang tuanya, enggak kok Ma, saya masih mau minum, makan masih bagus, tidur juga masih nyenyak, hanya kalau dipegang mamanya mungkin panas. Nah, nggak usah cemas, nggak apa-apa. Banyakin minum air putih, kemudian dievaluasi suhunya. Nanti 4 jam, nanti cek lagi suhunya. Kalau memang belum turun, boleh diberikan paracetamol. Sebenarnya ada tuh ya di Instagram lagi booming banget itu apa sih namanya? Kenapa? Iklan nggak ini? Enggak sih, enggak, ini kayak promo teman sejawat aja. Oh Jadi ya, lebih ke apa sih namanya, ada dokter Apin ya, itu bagus banget sih, dia sampai nulis buku tentang bersahabat dengan demam. Nah, jadi kalau pemberian antipiretik atau paracetamol itu sebenarnya kalau pada anak-anak yang tadi saya ceritakan, misalkan ilustrasinya tadi anaknya masih kooperatif nih, masih sehat, bukan masih sehat, maksudnya masih mau minum, masih mau ngobrol, masih lincah, itu sebenarnya belum perlu antipiretik ya. Jadi biarkan si tubuh ini memerangi sendiri si mikroorganisme itu. Jadi demam ini sebenarnya ada manfaatnya juga buat tubuh si anak dan tubuh secara umum ya, bisa di dewasa, bisa di orang tua. Jadi manfaat demam itu supaya si tentara-tentara di dalam tubuh itu dibiarkan untuk melawan dulu nih virus, bakteri. Mereka dibiarkan untuk mengeluarkan senjata mereka di dalam tubuh kita itu. Kalau nanti pada ujung-ujungnya misalkan lebih dari 3 hari, misalkan terus anak terlihat gelisah, rewel, nggak mau makan dan lain-lain, boleh diberikan antipiretik. Tapi karena kita kan nggak bisa juga ya ngebohongin hati nurani, misalkan ibu-ibu nih panik tengah malam, anaknya demam, boleh diberikan antipiretik langsung. Tapi kalau menurut saya sih, kalau saya pribadi sama anak-anak itu, kalau misalkan memang betul-betul di rumah ada termometer dan suhunya memang demam di atas 37,5, 38 sampai 39, kalau misalkan takut kenapa-napa, boleh diberikan paracetamol sesuai dengan berat badan. Kalau misalkan di obat itu kan ada tuh ya, cara minum obat, dosisnya berapa, itu pasti ada. Nah, buat ibu-ibu juga harus, jadi memberikan obat pada anak itu harus dilihat berat badannya. Kalau misalkan lupa berat badannya, dikira-kira aja, 10 kilo, nanti dilihat listnya, dosisnya berapa nih 10 kilo, 2 sendok kah, atau 1 sendok setengah kah, gitu. Sebenarnya kalau bahaya atau enggak, nah buat orang tua yang misalkan anaknya demam, kalau dia baru sehari dan demam, si anak tadi masih oke-oke aja nih, nggak perlu takut. Karena ketika anak demam itu kan udah dijelasin ya, tadi kan respon tubuh, sinyal tubuh ya. Biarkan tentara di dalam tubuh anak ini perang dulu. Demam ini nggak bikin kematian kok, insya Allah enggak. Karena sebenarnya demam itu bukan penyakit, tapi yaitu sinyal, tanda buat si tubuh, oh ya, kita nih mengenali, oh berarti di dalam tubuhnya lagi ada pergolakan batin lah istilahnya, antara mikroorganisme dengan sistem pertahanan tubuh anaknya. Ya, jadi gitu ya. Demam itu bukan penyakit tapi sebuah respon tubuh, gitu kan dok? Ya, betul.
Terus gini dok, pertanyaan dari orang awam gitu ya, bener Hmm. nggak sih? Apa cuman sebuah mitos? Katanya, ini pertanyaan orang awam ya. Katanya, Hmm. bukan katanya, pengaruh nggak sih menempelkan lap basah atau handuk basah atau apapun yang dingin atau yang basah ke jidat anak? Apakah pengaruh dengan menurunnya temperatur anak pada saat demam? Hmm. Kalau kalau yang saya tahu, belajar dari dokter-dokter dulu pernah pendidikan ya, di bagian stase anak itu sebetulnya ada juga tuh yang iklan ya, kayak dadah fever itu ya, nggak mulai sebut merek kan, Iya, iya, iya. kayak dadah fever itu. Pokoknya Nah yang itu sebenarnya kurang efek. hmm, Jangan dipotong Pak. iya, 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 monggo, monggo. Ya, jadi kalau kayak penggunaan dada fever itu sebenarnya nggak kurang efektif ya, kurang efektif karena kalau menurut peninjauan saya ya, karena saya kan punya 4 anak dan banyak juga udah sering sering banget ngobrol sama ibu-ibu yang punya anak-anak juga yang pernah demam, yang pernah pakai dada fever itu, dan dapat juga ilmunya dari dokter-dokter yang yang saya tahu gitu ya, pernah jadi guru saya. Itu mereka anak-anak mereka itu mengeluhkan sebenarnya nggak mau pakai itu karena kalau kita cobain tuh ya di jidat kita itu dingin, dingin banget kayak es, nggak kayak es juga kan. Jadi kalau kita aja ngerasain orang dewasa nih ya, demam, demam itu kan terus kita ditempelin sama tangan orang yang tangannya dingin, dingin banget kan? Eh, Jadi ngagetin lah gitu ya di kulit. Nah, jadi yang lebih bagus itu sebetulnya kalaupun mau dikompres, itu dikompres bukan dengan air dingin, tapi dengan air yang anget kuku. Jadi sesuai dengan ya anget-angetnya badan kita yang normal. Jadi bukan misalkan kalau malam kan anaknya panas nih pakai air keran, cenderung lebih dingin dong airnya. Nah, bisa ditambahin dengan air panas. Air panas ditambahin dengan air keran. Jadinya kan anget tuh. ya. Jadi jangan juga terlalu panas, jangan juga terlalu dingin gitu. Nah, Hmm. yang lebih bagus lagi, kadang si anak itu nggak mau ditempel di dahi. Mereka risih gitu ya. Kadang suka didorong-dorong gitu, jatuh, akhirnya kita Ah, baik. ketiduran. Kita ketiduran ternyata handuknya udah nempel di ibunya dikompres. Terus terus nah lebih baik jadi sebelum kita meninggalkan si anak ini untuk tidur misalkan malam-malam lebih bagus lagi itu bukan dikompres tapi lebih di apa sih namanya bahasa ininya dielap Oh, dia. dielap gitu. Jadi pakai handuk kecil, ada air anget kuku tadi, diperes. Nah nanti dielap, dibasuh. Jadi dari jidat, rambut, leher, di bagian-bagian lipatan, di lipatan ketiak, terus di lipatan ini selangkangan kaki ya, di selangkangan paha itu sampai ke ujung kaki ya 3 kali lah diusap, dielap, dibasuh. Terus nah itu memang kalau menurut saya sih lebih efektif ya karena si anak jadinya dia nggak risih aja kena handuk-handuk yang dingin-dingin nggak jelas di jidat dia Malah itu kalau gitu. biasanya kalau anget dia malah kayak nyaman gitu ya. Makin nggak Iya, gelisah. iya benar. Itu semua hampir sama deh, maksudnya dari yang umur bayi, terus balita ke kita juga misalnya nih ya, tiba-tiba dikompres nih sama air dingin kan kalau kata orang kan badannya panas dok, berarti harus dikasih yang dingin biar dingin ya nggak Iya. gitu, karena suhu tubuh kita, suhu tubuh si anak ini lagi panas dan pori-pori kulitnya pun lagi panas ya jangan ditempelin yang dingin dong, kaget kan gitu. Oke, itu tadi penjelasan bahwa ternyata memakai apa dada fever itu, Dadah, iya. dada fever atau semacamnya itu dan juga kain dingin yang ditempel ke kening itu ternyata kurang tepat ya tindakannya ya. Bukan kurang tepat sih, maksudnya
kalau yang dada fever itu mungkin karena dingin jadi kurang efektif gitu. Kurang 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 nyaman mungkin ya untuk anak. Jadi kalau anak itu kan sebenarnya supaya dia nyaman, nyenyak tidurnya dan gak risih gitu. Nah, dengan cara yaitu diusap, dibasuh gitu. Nah, itu bisa di penggunaannya cara kita melakukan tadi yang kompres tadi dibasuh itu bisa loh diulang sampai beberapa kali. Misalkan sekali nih kita basuh, 3 kali nih 3 kali balikan ya. Nah, nanti dibiarin dulu anaknya mungkin tidur. Nanti 4 jam kemudian kita bisa ulang lagi kalau misalkan masih demam. Terus Gini satu dok, lagi sih, monggo. nah, sama satu lagi sih, jadi kalau misalkan anak lagi demam itu jangan dipaksain diselimutin sama yang tebel-tebel. Oh, Jadi ya selimutin aja, nggak usah sampai kasur-kasur buat selimut juga. Kadang-kadang dulu kan orang kita ya, saya ingat banget tuh ibu saya, jadi dulu saya demam tinggi umur SD lah, kelas 2, kelas 3 DBD. gitu. Nah itu, Bukan yang DBD itu ya? DBD apa tipes tuh lupa tuh, pokoknya ada deh, pokoknya lagi demam aja ya. Itu ibu sama bapak saya, padahal bapak saya juga dokter ya. Itu sekasur-kasur itu, kasur kapuk buat selimut, masya Allah. Itu Tapi kapan? ya mungkin karena respon demam saya pada saat itu nggak terlalu heboh, nggak bikin saya gelisah, nggak bikin, jadi ya udah orang demam, seingat saya sih ya saya tidur aja gitu. Jadi buat anak-anak yang sebenarnya yang benar itu kalau saya baca-baca teori itu malah sebenarnya kurang baik kalau misalkan diselimutin dengan yang tebel gitu. Asal selimutin aja pakai sarung atau selimut si anak itu gitu. Nggak usah sampai dikekep, di kayak di bedong gitu ya supaya keringetan. Enggak, sebenarnya enggak perlu. Oke, nah misalnya eh, dibuka bajunya boleh nggak dok? Karena kan tidak boleh memakai pakaian tebal gitu kan. Ya. Lebih baik sih memang kalau di ilmu saya sih ya, lebih baik memakai pakaian yang tipis sih. Tapi kalau dibuka boleh nggak? Untuk Kalau mempercepat dibuka panasnya keluar. jangan kelamaan mungkin ya. Masuk angin ntar ya. Iya, malah sendawa terus gitu Iya. ntar. Ya pokoknya Nah, sebenarnya intinya semuanya itu bukan dilarang ya, tapi nggak boleh berlebihan juga. Misalkan nih dia mau mandi, mau dibasuh nih, kan otomatis dibuka dong bajunya, celananya gitu. nah, gini dok, misalnya anak demam, itu boleh nggak mandi? Mandinya jangan pakai air dingin, Pak. Air hangat. Iya, air hangat dong. Terus kalau misalkan anaknya lagi demam tinggi, jangan diguyur. Ya udah dibasuh aja pakai yang Nah, tadi itu. Ya, dilap tadi itu. Jadi biarkan si anak ini nyaman dulu. Kan namanya anak kecil ya. Anak kecil itu kan kalau sakit mungkin banyak tidurnya. Jadi mungkin kalaupun dia keringetan karena proses penurunan suhu tubuh itu kan biasanya keringetan ya si anak. Nah itu mungkin masih bisa dibasuh juga masih oke, nggak perlu yang sampai dia dimandiin di bak, dia nggak perlu. Belum perlu lah nanti kalau misalkan suhu tubuhnya udah bagus, berangsur-angsur 2 hari atau 3 hari udah baikan, anaknya juga udah lincah lagi ya boleh, tapi nggak langsung pakai air dingin, pakai air hangat dulu. oke. Nah dok, untuk memperjelas, sebenarnya demam itu temperaturnya dari berapa ke berapa? Sampai berapa? Kalau sampainya agak serem ya. Gitu. Jadi kalau demam bisa dibilang demam itu di atas 37,5 derajat Celcius. Itu Jadi udah harus kalau waspada lah. apa? 37,5 itu udah waspada lah ya. Harus Ya waspada. ya bunda sama bapaknya harus. Iya, tapi nggak harus langsung dikasih paracetamol ya. Kalau misalkan misalnya nih masih 37,8 nggak harus. Jadi lebih baik anaknya dikasih minum, dikasih cairan lebih banyak lagi. Sirup atau air putih? Boleh apa aja, mau sirup, mau air putih, yang penting jangan air dingin. Nah tadi kan Apalagi sekarang kan, monggo. ya apalagi kan sekarang
sekarang kan lagi pandemi, jadi bukan nggak boleh, kita kan para orang tua Wah, para orang tua kan harus jeli ya untuk ngebawa anaknya ke rumah sakit. Kapan dia harus dibawa ke rumah sakit? Nah, itu harus dipertimbangkan juga. Ada poin-poin tertentu yang orang tua tuh harus, oh ya ini harus dibawa ke rumah sakit nih. Oh yang ini enggak gitu. Itu mau jadi pertanyaan enggak? iya, nanti sebenarnya mau saya tanyakan, cuma sudah terjawab semuanya, Bu. Iya, baik. Ya udah saya tunda. Nanti aja nanyanya. Jadi tadi sebenarnya sih ada tahap-tahapnya yang mau saya tanyakan, seperti tindakan mandiri apa sih yang harus dilakukan ketika anak itu demam gitu. Tapi kan tadi sudah dijawab, kalau dibasuh, terus jangan lupa pakaian tebal, nggak boleh pakai selimut, mandi juga nggak boleh diguyur gitu kan, itu sudah. Oh iya, sebenarnya ada satu lagi nih. Satu lagi, jadi apa namanya kayak apa sih tadi bahasanya, tindakan pertama ya? Perawatan di rumah lah ya, perawatan di rumah buat anak-anak yang demam. Misalkan ya dibilang anak itu kan umur anak-anak sampai 17 ya. Sampai 17. Ya, 17 Tapi biasanya tapi kalau saya sih lebih pengen menekankan buat ibu-ibu atau bunda-bunda yang punya anak yang ya usia range umurnya dari 1 sampai 6 tahun kali ya, yang masih butuh si anak ini perawatan sama bundanya. ya. Jadi sebelum kita memberikan antipiretik itu, jadi ini iklan lagi sih sebenarnya, ada lagi baca buku, jadi yang punya ini dokter juga, namanya dokter siapa ya, Dr. Agus Rahmadi and Biomed. Jadi dia ini menggali tentang obat-obat herbal, jadi obat-obat yang nggak harus deh pakai kimia gitu. Jadi ini buku ini, dan beliau itu kerjasama juga, jadi ada penelitiannya itu melibatkan dari Kementerian Kesehatan juga. Jadi secara klinis sudah terbukti lah. Jadi kalau di sini itu ada ramuan herbal. Kalau misalkan si anak ini demam misalnya, tanpa perlu pakai antipiretik, sebelum dikasih antipiretik itu bisa dikasih bawang merah ditambah dengan minyak kayu putih. Nah itu pasti mamanya Ryan juga udah tahu ya. Nah bawang merah itu digerus, dipotong-potong, dicacah 1 sampai 5 siung lah ya, sesuai kebutuhan lah. Nanti ditambahin minyak kayu putih secukupnya. Nah itu nanti diremet-remet di mangkok kecil, diremet-remet, nanti dibalurin ke badan si anaknya. Dan itu kan sudah dipakai sama ibu-ibu kita dulu ya. Dan ternyata itu memang ada khasiatnya juga, bisa nurunin, karena saya terus mamanya Ryan juga udah mempraktekkan itu, dan ya memang nggak signifikan turunnya, tapi si anak itu lebih enak tidur ya, mungkin anget, terus iya, jadi ada khasiat dari bawang merahnya itu bisa menyerap dan bisa ngebantu si anak ini nyaman, dan suhunya bisa lambat laun ya, nggak cepet lah ya, bisa turun gitu tanpa memberikan bahan-bahan kimia kayak misalkan paracetamol kayak gitu. Nah dok, untuk yang herbalnya ada lagi nggak selain terapi minyak telon sama bawang tadi? Ada lagi nggak? Kalau di sini untuk demam sih itu ya, cuman itu ramuan herbalnya. Itu yang paling. Jadi selebihnya ya yang paling aman, dan selebihnya yaitu kompres. Oh iya. Kompres yang tadi saya jelasin tadi, terus banyak minum air putih cairan gitu. Nah ini juga dijelasin nih, ada sari buah-buahan seperti jeruk manis, boleh tuh jeruk manis anget, pepaya. Terus kalau buat bayi yang masih ASI sama mamanya, itu bisa diteruskan ASI-nya, dilanjutkan. Jadi mamanya juga harus tidak boleh memikirkan diri sendiri kalau anaknya lagi panas. Jadi harus nambah asupan yang bergizi lagi untuk si ASI-nya produksinya jadi lebih banyak gitu. Nah, terus tadi tuh sebenarnya ada pertanyaan lagi,
dari orang awam lagi ya istilahnya. Kapan sih obat itu diberikan atau kapan sih kita harus datang ke klinik? Apakah pada saat hari pertama atau pada saat kita tahu bahwa itu demamnya, misalkan kalau orang biasa kan cuma pakai tahu, panas nih, demam nih gitu kan. Ayo cepet Mm. ke dokter ya gitu. Apa perlu seperti itu atau gimana, Dok? Ya itu tadi sebenarnya kalau kalau karena orang awam ya dilihat anaknya itu yang pertama tadi kan ketahuan nih demam, panas badannya. Apalagi kalau ada termometer di rumah kan pasti ketahuan tuh demam. Terus lihat si anaknya gelisah, rewel, nggak mau makan, atau mungkin ada gejala yang lain nih, penyerta lain kayak mual, muntah, mencret. Nah, yang kayak gitu sebenarnya hari pertama pun kalau misalkan si anak udah mulai ada gejala itu, gejala tambahan yang memperberat si anak ini, itu boleh langsung dibawa ke klinik atau ke IGD gitu. Oh Tapi langsung. kalau harus gitu kan, berarti kan ada kegawat daruratan ya. Nah, apalagi kalau misalkan apalagi kalau anak diare, terus muntah-muntah seharian lebih dari 10 kali, terus anaknya juga nggak mau minum, itu jatuhnya ke kegawat daruratan karena bisa menyebabkan dehidrasi, satu demam, dia badannya demam karena demam butuh ekstra cairan ya, terus ditambah lagi diare, muntah-muntah. Nah, itu harus segera dibawa ke dokter, bisa klinik, bisa IGD, bisa gitu. Jadi biar dicari tahu nih penyebabnya apa dan langsung diganti cairan yang tadi hilang supaya mencegah dehidrasi yang lebih berat lagi nanti. Oke. Nah untuk yang minum obatnya apakah harus sesegera mungkin atau tidak? Enggak ya? Kalau kalau obat antipiretik itu ya yang kayak tadi, jadi sebelum minum obat, kita pastiin dulu ya anaknya, terus apakah demamnya itu selama 4 jam ke depan, yang pertama nih, misalkan kita termometer 38, kita kompres dulu nih, jangan langsung dikasih antipiretik, kan itu respon tubuh, sinyal tubuh ya, biarin dulu tentaranya perang dulu, kasih kesempatan tubuh untuk memerangi mikroorganisme itu. Kalau misalkan dievaluasi setelah 4 jam misalnya masih demam dan nggak turun, mungkin bisa dipertimbangkan diberikan antipiretik gitu. Oke. Tadi kita sudah sama-sama mendengar lah ya penjelasan mulai dari pengertian, penyebab sampai ke penanganan secara mandiri dan juga penanganan secara kolaborasi terhadap kepada dokter gitu kan. Tapi sebenarnya yang paling pertama adalah jangan panik ya. Iya, jangan panik. Karena kan kalau udah panik, Selama anaknya nggak memperlihatkan gejala-gejala yang membahayakan, nggak usah panik. tapi sebenarnya dari demam ini bisa panjang lagi ya dok, ininya, komplikasinya. Bisa, iya. Nanti, nah itu ya itu tadi, misalkan demamnya nggak berdiri sendiri nih, dia ada gejala yang lain, kayak misalkan mual, muntah, kejang, bisa sampai kejang. Kejangnya nanti diolah lagi nih di rumah sakit atau di klinik, nggak mungkin ya, mungkin di rumah sakit, apa perlu EEG atau pemeriksaan penunjang yang lain. Nah itu batasan-batasan orang tua yang memang ya itu harus segera dibawa ke IGD itu ya gitu, harus ada gejala kegawat daruratan dulu yang tadi saya kasih tahu itu. Oke, mungkin nanti lain kali, lain waktu kita bakal ngebahas kelanjutan dari demam ini ya, seperti contohnya kejang demam ya. Ya boleh. Bersedia nggak? Iya bersedia Pak. Harus bersedia dong. Maksudnya ini kan ilmu ya. Jadi kalau ilmu itu kan makin kita baca, makin kita bagi, biasanya makin pinter. Terus amal jariah juga buat yang nggak tahu. Padahal sebenarnya kita saya pribadi bukan yang sok tahu ya, tapi lebih ke sharing. Jadi pengalaman pribadi saya, pengalaman saya ketemu pasien, terus pengalaman pengalaman ngobrol dengan para orang. Jadi kita saling berbagi ilmu aja.
santai. Jadi ngobrolnya santai. Dari tadi sih sebenarnya ini banyak ini ya, interupsi ya, seperti apa, Iya. videonya lambat tapi ngomongnya masih kadang kayak gitu Oh, ya, enggak. Kalau di sini enggak sih, lancar terus deh tadi. lancar ya. Mm-mm. Oke, terus ada informasi apa lagi dok terkait demam? Apakah sudah sampai di situ aja? Informasi, udah sih informasi terbaru tuh yang tadi tuh yang pemberian antipiretik karena 2 hari yang lalu baru baca dari yang apa namanya ada dokter spesialis anak juga. Jadi pemberian antipiretik itu sebenarnya nggak harus langsung dikasih ke anaknya. Jadi dilihat dulu nih rewel, gelisah gitu. Jadi apa namanya di samping kita meminimalisir penggunaan obat-obatan pada anak. Terus yang kedua juga kita bukan membiarkan, memberikan kesempatan pada tubuh anak untuk memerangi si mikroorganisme itu. Jadi tubuh kita itu diciptakan sama Allah itu udah super komplit ya. Jadi apa mulai dari mikroorganisme yang nggak kita lihat pun tubuh itu sebenarnya udah bisa memerangi sendiri gitu tanpa harus dikasih obat-obatan dari luar karena obat-obatan juga kan datangnya ya apa namanya kita juga ya yang buat gitu. Jadi kalau bisa apa yang sudah diciptakan apa namanya dibiarkan dulu untuk apa sih namanya ya itulah tadi ya. Jadi buatan Allah itu ya nggak bisa ditandingi siapa-siapa sih. Jadi pesennya yaitu buat ibu-ibu yang panik diusahakan jangan panik karena kalau orang tua udah panik itu pasti anaknya juga rewel nantinya gitu. Jadi ya gitu dicobain aja sih obat herbal yang tadi kayak apa bawang merah terus pakai minyak kayu putih insya Allah mungkin besoknya mereda. Kalau memang orang tuanya kurang yakin nih, pengen lebih yakin lagi kalau ketemu dokter, ya monggo, nggak ada yang salah. Tapi karena masa pandemi, jadi ya harus keluar pun, anak lagi sakit pun harus ngikutin protokol kesehatan. Iya, Gitu. jadi sekarang ini kita nggak bisa begitu sakit ujuk-ujuk langsung ke dokter, itu nggak bisa ya, harus dipikirkan Iya. lagi pandemi kayak gini. Nah, tadi kan udah kita dapat juga tindakan mandirinya seperti apa. Nah, nanti mungkin Bunda atau Bapak Ayah semua bisa mengikuti atau mempraktekkan sendiri. Jadi, info tambahannya itu tadi ya. Terus terakhir nih dok, tadi kan kita tindakan paling terakhir itu kan ke dokter dan pasti dikasih obat semacam paracetamol. Nah untuk obat contohnya paracetamol itu apa ya dok? Mungkin teman-teman pengen tahu gitu efek sampingnya ada nggak? Kalau efek samping itu kalau antipiretik itu kalau buat anak-anak kan apa namanya paling paracetamol, ibuprofen ya kan nggak boleh sebut merek ya. Cuma 2 itu sih sebenarnya antipiretiknya. Cuma judulnya banyak Ya, gitu. Jadi kalau misalkan yang semua obat itu sama, cuman main di merek aja. Jadi jangan berpikir obat generik nggak bagus nih, ya nggak gitu. Karena beli obat paten pun ya sama isinya paracetamol. Tuh, jadi tinggal penanganan orang tuanya, terus adakah kegawat daruratan anaknya. Insya Allah sih antipiretik apa aja bisa dipakai kok. aman ya. Aman, cuman ada Oh, beberapa juga tuh kayaknya kalau golongan kayak paraset kayak gitu aman ya. aman. Paracetamol juga kan aman ya buat ibu hamil, menyusui Logonya juga juga. hijau ya. Apa? Logonya juga hijau kan. Ya, logonya hijau. Oke, apalagi dok ada tambahan terkait demam atau mungkin promkesnya boleh di. Kalau kayaknya kalau ngomongin promkes sudah dari tadi saya banyak promkesnya malah daripada ininya. Iya iya iya. Jadi kalau promkesnya untuk saat ini sih yaitu pakai masker. Ah iya itu juga perlu kita ingatkan. Hmm, Apa itu dok 3M ya?
pakai masker, iya tuh cuci tangan. Apa satu lagi? menjaga jarak. Coba Mas Gala. Nah, itu. Oke, mungkin segitu aja dulu bahasan kita hari ini tentang demam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Dokter Genis bisa dimengerti dan dipahami oleh teman-teman semua. Ya nggak, Dok? Kayaknya dokter udah ngantuk nih. Ya ini malam apa siang? Saya bingung. Terima kasih Dokter Genis yang sudah menyempatkan waktu Sama-sama. sama saya dari podcast bersama saya di channel saya. Mudah-mudahan informasi kali ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, ya ini sekalian saya closing. Jangan lupa di subscribe channel ini. Dokter juga harus subscribe dan komen dan juga like ya. Di sharing malah ya, lebih bagus tuh di sharing ya. Ya, benar. Karena ini kan ada ilmunya. Nah, bisa menyebarkan apa sih namanya? Iya. Ya itu apa namanya? Iya ya. Iya, beramal jariah. Di YouTube channel saya aja gitu. Oke, sekali lagi terima kasih dokter sudah menyempatkan waktunya. Malam-malam loh ini kita sudah. Sama. Iya. Lain waktu kita akan melanjutkan lagi edukasi kita. Mungkin untuk yang berikutnya kita masih belum tahu ya apa ya. Nanti kita lihat nanti. Kita lihat nanti. Oke, sekian dari saya dan juga dokter. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa yang tadi di subscribe. Sampai jumpa.